Oke guys, kita belajar Visual Basic guys. Muhaikam guys. Oke, kita lanjut. Ada rumus yang tadiku ini maskapai ya, pakai combo box. Nah, kalau di Excel namanya combo box, tapi kalau di PB namanya combo. Kalau di Visual Basic murni namanya tetap label ya, namanya maskapai. Nah, kalau label jangan diganti namanya ya, biasanya ya. Lupa aku, karena ini semester 1. Mainnya di sini doang, caption doang. Namanya maskapai. Berubah. Nah. Terus, selanjutnya apa tadi? Waktu. Oh, ambiguous name, nggak mau. Coba. Kenapa ambiguous name? Kita copy, baru kita paste. Wah, kada jelas. Ulangin dari awal. Yakin. Mau kada? Apa aja tadi? Tarif, ya. Bertahap aja ya. Jadi cara mengerjakan tuh kerjakan per tahap. Jangan langsung buat semuanya. Ini kelebihannya kalau di Excel, double klik di sini aja enak. Kalau PB harus main dirubah di situnya. Coba besiul tuh. Waktu, terus tarif. Terus tadi ini combo 1. Nggak usah diganti nama kombonya ya. Biar kamu tetap bisa menjaga konsentrasimu. Kemudian ini teks 1. Oke, biar sama kayak kamu nih, ku ganti text boxnya ganti teks 1. Baru pakai comment button. Mana comment button? Ini ya. Baru kita di sini namanya oke lah, comment button 1 kalau di Visual Basic comment 1 ya. Ini kita kasih nama proses. Oke, di form load di user form 1 tadi, double klik ini form load di pilihannya. Kalau di Excel, nggak ada form ini load, namanya form initialize. Tapi kalau di PB murni namanya form load. Oke, combo 1 add item kan? Add item, apa tadi nama maskapainya? Lion Air. Terus, combo 1 lagi add item, apa lagi? Batik. Satu lagi apa? Sama dengan City Link. Enter. Combo 2-nya? Nah, nggak mau. Kenapa nggak mau? Belum diganti. Ya kan? Nah, ini dia. Kalau ini masih combo box. Ya. Ini kita ganti namanya combo 2. Jadi dia keterkaitan dan keterikatannya di situ. Combo 2 titik otomatis muncul kan? Turunkan, tekan tab di keyboard, tab baru spasi sama dengan. Jadi tidak usah ngetik. Supaya mencegah namanya typo kamu ngetik. Jadi main tekan tab di keyboard. Pagi. Nah, karena aku nggak mau capek, aku pakai rumusku tadi. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl P. Ini kita ganti pagi, siang, malam. Jadi ketika nge-fly, tahu nge-fly? Kenapa ini? Nggak pakai sama dengan ternyata ya. Nggak pakai sama dengan. Gitu dia. Jadi gini. Proses muncul harganya. Oke, konsentrasi. Di dalam komen 1 rumusnya adalah jika combo 1 titik tag isiannya itu adalah pilihannya yang pertama Lion Air dan combo 2 titik tag pilihannya adalah pagi, maka keputusannya apa yang harus kita ambil? Nah, ketika membuat rumus kasih tab, jadi ketahuan ini sebuah keputusan. Bisa ngikutin? Atau kasih gini, kasih tanda petik 1, keputusannya adalah. Nah, ini berubah jadi hijau. Ini maksudnya simbol keterangan. Tidak aktif di rumus, tapi sebuah informasi berharga bagi hidupmu.
Lanjut. Tag 1 titik tag. Apa tadi nilainya? Anggap aja 100 ya. Aku lupa nilainya berapa aja. Nah, kalau sudah kayak gini kan enak. Tinggal Ctrl C. Baru di sini Ctrl P, enter lagi di sini lagi. Nih. Ctrl V. Ini aku akhiri if, nanti kamu lanjutkan sendiri ya. Ini kita ganti ini kita ganti malam. Ini berapa tadi? Satunya? Nah, ini namanya if majemuk bertingkat, tapi ininya harus pakai else. Tapi kalau kamu pakai if aja, mau ndak mau, if-nya ada berapa, if-nya ada berapa juga. Begitu logika berpikirnya. Kalau pakai else, if-nya cuma satu doang. Coba kita fly. Kita pilih. Muncul kan? Kenapa ndak muncul? Ayo, kenapa ndak muncul? Yang mana? Teks? Harusnya muncul ya. Oh, belum ada, baru Lion Air. Oh, aku yang beleng-beleng ya. Berarti pintar kamu ya. Aku yang bungul. Nah, bisa kan kayak gini? Kalau nggak mau makanya intinya Visual Basic itu bagaimana menyederhanakan pikiran kita dan bagaimana memahami segala sesuatu dengan sederhana. Ketika di pikiranmu rumit juga rumus itu. Tapi ketika kamu pola pikirnya sederhana juga semuanya. Nah, kuncinya di pikiran. Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, mudahan kamu bisa paham ya omonganku ya. Aku 2 tahun udah ngajar ini. Nah, else, ini kita ganti batik. Baru kita ganti batik. Baru kita ganti batik. Baru kita ganti apa? City link. Ingat, harus sama dengan ini ya. Kalau kamu tidak mau capek, karena sudah dibuat, Ctrl C. Nah, Ctrl V, Ctrl V. Ini harganya, sembarang aja dah, daripada pusing. Ya kan? Habis itu, namanya juga belajar. Dah, kita coba. Ya kan? Bisa? Kamu kayaknya butuh studi kasus kayak gini. Terus ada lagi caranya supaya serba otomatis. Coba rumusnya ini ku pindah ke dalam ini ya. Nih, copy ya. Rumusnya aku pindah ke dalam ini. Nah, aku tambah dulu on, error, resume, next. Kalau ada error lanjutkan aja. Nggak usah munculkan pesan debug, debug. Jadi menghilangkan pesan debug tuh kalau ada error, rumusnya ini. On, error, resume, next. Kalau error, lanjutkan aja. Baru kita masukkan rumus yang ini yang banyak tadi. Ini tambahan aja ilmu. Jadi supaya ini dipilih, tuh langsung muncul. Ini diganti langsung muncul. Tanpa memanfaatkan komen proses. Lanjut? Kalau bingung nanti nonton aja rekaman YouTube-nya ya. Oke, sekarang kita coba mensolusikan rumus-rumus diskonnya. Rumus diskon. Yang pertama apa tadi isian di sini? Jumlah penumpang. Jumlah penumpang. Terus? Total tarif, ya kan? Terus apa lagi? Diskon. Karena soalnya kayak gini nanti UAS. Biar pas kamu menguasain ini kan cepat benar ngumpulnya. Jangan dikasih tahu, aku yang ngasih tahu. Nah, di sini susah nih yang ngedit kayak gini. Habis diskon apa? Bayar. Jumlah bayar. Kedepannya nggak pakai lagi Visual Basic, tapi pakai Excel ini.
Mungkin kamu semester 4 atau semester 3 sudah mulai coding kayak gini lagi. Ketemu lagi, tapi di sini Visual Basic-nya, datanya disimpan di Excel. Kayak menghitung bunga pinjaman, bunga apa, pokoknya macam-macam lah. Termasuk bikin aplikasi akuntansi, aplikasi-aplikasi yang tidak perlu disolusikan pakai Mayop, kamu bikin. Kayak aplikasi laundry, aplikasi jasa cuci sepatu, jasa dukun beranak, bikin pakai Excel. Tenang aja. Semuanya bisa disolusikan. Jumlah penumpang kita masukkan text box. Total tarif kita masukkan text box. Apalagi diskon kita masukkan text box. Terus berarti ininya turun-turunkan. Kalau mewarnai, tahu nggak mewarnai ini? Warna-warna di Visual Basic kan terbatas ya. Cuman ini doang ya. Gimana kalau warna peach? Warna peach. Ada software namanya Color Picker. Dan buka aja Google. Warna peach itu warna apa sih? Coba. Kata kuncinya nanti gini. RGB Color Peach. Ini kodenya, ya kan? Ini kita copy, kita salin, kita buka Excel di sini, double klik di form initialet ini ya. Nih, formnya mi.backcolor sama dengan RGB. Buka kurung tadi kode warnanya pas tekan ke sini. Kita lihat. Jadi ketika di play kayak gitu. Kalau mau warna kayak gini kan mainnya di sini, back color yang di sini ya. Tapi kalau yang nggak ada, baru masukkan ke sini. Atau pakai di sini, kode warna membuat sendiri. Tadi color picker tadi yang sudah telanjur ku buka, biar ku selesaikan. Biar tidak menggantung di hatimu. Warna apa kamu suka? Bah, mentang-mentang akuntansi ungu. Kuning tuh warna aku, nggak usah. Warna hitam aja ya. Ini kita copy ya. Pokoknya nanti muncul otomatis nih jenis-jenis warna tuh. Hijau, copy. Salin, pindahkan ke sini. Jadi mau bahasa pemrograman apapun, warnanya standar bakunya kayak gini. Nah, baru kita play. Bisa ngikutin? Nggak usah juga kata Bapak. Oke, jadi nggak berubah warnanya di sini, nggak bermain di sini, tapi bermainnya di ketika form load, gitu ceritanya. Oke, aku lanjutkan, nggak penting yang tadi masalahnya. Kita lanjutkan menghitung yang utama. Ketika jumlah penumpangnya diisi berapa, maka total tarifnya dihitung ya. Kita bikin comment button aja dulu. Comment button, salah gua. Kita pilih yang ini. Ini kita ganti CMD hitung. CMD hitung. Kenapa CMD ini perlu diganti ke depannya? Supaya memudahkan kita. Kalau CMD yang tadi kan CMD 1 nggak tahu punya siapa. Makanya name itu perlu diganti. Jadi tahu, oh CMD hitung untuk menghitung. Nah, sekarang coba kita lihat logika berpikirnya yang tadi. Mana tadi user formnya? Jika total tarifnya jumlah penumpangnya kurang dari 5. Yang pertama tadi hitung dulu total tarif. Text box ini tadi teks 1, ini teks. Ini kita ganti teks 2. Biar menyeragamkan persepsi. Ini kita ganti teks 3. Ini kita ganti teks 4. Ini kita ganti teks 5. Sampai jam berapa mata kuliahmu? Oh, masih lama. Bisa kamu coba-coba. Tag 2, tag 3, tag 4, tag 5. Nah, jika jumlah penumpangnya, ini bisa rumusnya disimpan di sini untuk menghitung ini, tag 3. Double klik yang ini, dionceng ya. Ini adalah perkalian tag 2 titik teks adalah perkalian antara apa?
Tag 1 kah apa tadi? Tag 3 titik tag ya. Perkalian antara tag 2 titik tag kurang teks 2 titik tag dikali teks file buka kurung dikali tag 1 titik tag. Nah, disimpan di oncengnya di teks 2. Jadi ketika diginikan proses nggak mau muncul ya. Nggak perlu pakai ini kan sudah ada rumus ini. Masukkan jumlah penumpangnya 12 muncul otomatis. Itu ketika rumusnya disimpan di sini. Bisa ngikutin? Kalau nggak bisa, cari air nanti kuludahi. Baru kamu minum. Biar genku masuk ke kamu. Oke. Ini sebenarnya berhubungan dengan angka ini, yang berhubungan dengan angka-angka kayak gini, logika berpikirnya, posisi teksnya harus di sebelah, apa? Mana teks link di sini? Ada nggak teks link di sini? Di mana ya? Ini nah, teks link kita ganti right. Kemudian kamu paham maksudku. Maksudnya kayak gini nah, ketika dipilih kayak gini, pilih gini, otomatis di sini. Dan ininya masukkan. Tuh, gitu maksudnya ya. Sekarang kita menghitung diskon. Simpan di sini aja rumusnya ya. Nanti tinggal kamu foto pakai HP yang codingnya ini kamu tempatkan di tempatmu. Bisa kan? Biar ku selesaikan dulu ya. Rumus hitung tadi jumlah tag berapa? Tag berapa yang jumlah penumpang? Jika teks 2 titik tag itu jumlahnya adalah kurang dari sama dengan 5, maka diskon tag berapa? Diskon tag berapa? Teks 4 titik tag itu berapa persen diskonnya? 5 dibagi 100 berapa? 0,05 dikali file tag berapa ini tadi yang output tadi hasilnya? Tag 3 atau tag berapa? Pusing kah sudah? Pusing kah sudah? Belum? Nih, aku akhiri dulu NIF dulu ya. Nih, lihat. Proses, ya kan? Ambil di sini 4, hitung. Muncul kan? Kayak gitu aja rumusnya. Logika berpikirnya aku ulangin. Jika teks 2 kurang dari sama dengan 5, maka diskonnya 0,05 dikali teks 3. Dan teks 3 itu tadi kan berupa jumlah si total ini ya. Bisa ngikutin? Lanjut. Kita tambah else. Jika tidak ada pilihan lain, else if tag 2 titik tag tekan tab kurang dari berapa lagi? 10. Then apa di sini? Teks 4 titik tag sama dengan berapa persen? 10. 0,1 dikali file teks 3 titik tag. Bisa? Jika tidak ada pilihan lain, tadi ada pilihannya enggak tadi? Coba Bang nyontek yang di grafik 11 tadi. Yang di bagian diskon-diskon tadi, yang 11 itu. Masih ada enggak diskonnya lagi pilihannya? 2 doang. Oke. Kalau cuma 2 doang, jika tidak ada pilihan lain, else, maka teks 4 titik teks, ya kan? Diskonnya tidak ada, sama dengan 0. Baru NIF kayak gini. Jadi ada tambahan lagi. Kan bukan logika lagi kan? Langsung aja else. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini kan tadi berapa? 9 ya? Nih diskon. Diskonnya berapa? Segini ya? Kok diskonnya segini? 31,2. Coba 5. Ini 86,75 ya. Kalau di sini berapa tadi? 10. Oh, bujur aja tadi ya.
Aku yang beleng-beleng. Nah, kalau 9? Hitung. Jadi ini dikurang ini ya? Sama dengan di sini ya? Oke. Kalau di sini ku masukkan 12, nggak ada diskonnya, jadi 0. Paham logikanya? Terus menghitung jumlah bayar bisa kan? Menghitung jumlah bayar kan tinggal masukkan di sini aja rumusnya, di diskon C. Jumlah bayar, teks berapa yang jumlah bayar tadi? Teks 5 atau teks 4? Teks 5. Perkurangan antara teks 3 dikurang teks 4. Tapi nyimpennya di dalam ini. Nah, teks 5 titik teks sama dengan val teks 3 titik teks dikurang val teks 4 titik teks. Berapa jam kamu pusing kayak gini aja soalnya? Iya, Bapak belajar, Bapak pintar, gitu kan? Kami bubungulan, Pak. Hitung, muncul kan? Kalau di sini, hitung. Oh, enggak, yang coba 9. Hitung. Bisa? Bisa nyoba? Coba foto dulu, foto. Coba kamu kerjakan, habis itu pulangan dah. Foto. Sudah dipoto ini? Selanjutnya foto rumusnya. Ini sudah dipoto belum? Foto lagi rumusnya. Dari mana mau dipoto? Nih, foto dah. Sudah belum? Turunkan ya. Nih, foto lagi. Turunkan ya. Nah, foto lagi. Padahal ini main copy paste aja, kenapa ini dipoto juga? Nah, foto lagi. Yang ini. Dah. Nih, foto. Dah, itu aja rumusnya. Kamu kerjakan di tempatmu. Sabar, aku matikan dulu. 22 menit.